Kamu bekerja keras sekali. Butian, buah ini untukmu. Terima kasih, Kak Tian. Butian, buahnya sudah sampai. Huang Ceng-Ceng. Jihang, kamu ngapain di sini? Kamu benar-benar datang. Dasar sisi ini. Aku cuma bercanda sama dia. Aku nggak nyangka dia malah menyuruh mantan pacarmu yang mengantarnya. Sisi. Butian ada di mobil, kau langsung antar ke sana, sangat mendesak, cepatlah. Sisi sengaja melakukan ini. Ye Zihang, kamu baru saja kirim pesan bilang, minta aku belikan kamu jam tangan, dan kamu mau balikan denganku. Kenapa kamu bersama dengannya? Huang Ceng-Ceng, kamu gila ya? Aku cuma minta kamu beliin jam tangan. Terus kamu pikir kita bakal balikan? Lihat tuh betapa baiknya Kak Tian. Nggak cuma ngasih aku tinggal di villa besar. Dia bahkan mau belikan aku mobil. Kalau aku nggak sama Kak Tian, apa aku harusnya sama karyawan biasa kayak kamu? Cepat kembali bekerja sana. Kamu... Tunggu, lain kali jangan bawa jeruk. Aku nggak suka. Sampai kau jumpa. Ye Zihang, dasar bajingan, kenapa? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Hanya karena aku nggak punya uang? Hanya karena aku nggak punya koneksi? Aku harus diperlakukan seperti binatang? Tapi kalau aku nggak melakukan ini, aku bahkan nggak bisa bayar sewa. Aku bahkan nggak bisa beli makanan. Kenapa hidupku sengsara banget? Pelanggan yang terhormat, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun. Orang seperti aku seharusnya nggak pernah lahir. Selamat ulang tahun apaan? Buahnya lumayan manis. Besok gajimu aku tambah 200 yuan sebagai bonus. Bajingan, apa hebatnya punya uang? Akun Anda telah menerima 10 juta yuan. Apa yang terjadi? Akun Anda telah menerima 10 juta yuan. Telah menerima 10 juta yuan. Apa yang terjadi? Bang Huadong mengucapkan selamat ulang tahun. Bang Huasong mengucapkan selamat ulang tahun. Semua Bang Kotalong mengucapkan selamat ulang tahun. Apa yang terjadi? Apa aku terlalu sedih sampai masuk ke alam fantasi? Akun Anda telah menerima. Apa yang terjadi? Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 100 juta. Kartumu ada batas transfernya, jadi uangnya kami kirim bertahap saja. Totalnya 100 juta yuan. Coba lihat, cek apakah semuanya sudah masuk. Kakak, mobil mewah kakak dan para pengawal ini. Apa yang terjadi? Bukannya kakak dan orang tua kita kerja di luar negeri? Ilusi. Ini pasti ilusi. Awalnya ayah mau kau berlatih 2,5 tahun lagi, tapi aku tidak tega melihatmu menderita. Jadi aku datang untuk jujur padamu. Jujur, Sebenarnya, ayah kita adalah orang terkaya di dunia. apa? Begini saja, di Heikyu sana 80% tambang emas dan minyak milik keluarga kita. Jangan melongo, ini kartu emas hitam keluarga kita. Simpan baik-baik. Ini kartu legendaris kartu emas hitam? Aku ada urusan lain yang harus ditangani. Kamu harus jaga diri baik-baik. Oke. Ceng-ceng, ingat, keluarga kita tidak punya banyak hal lain, hanya punya banyak uang. Aku sudah punya uang. Sakit. Aku tidak sedang bermimpi, kan?
Huang Chengcheng. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekarang aku merasa sangat baik. Bagus kalau begitu. Kalau begitu, aku saja yang pergi ambil pesanan. Pergilah. Huang Chengcheng. Panaskan airnya, nanti rapat butuh. Tunggu apa lagi? Aku haus sekali, cepat pergi. Bodoh. Baiklah, departemen kita segera mulai rapat. Oke, mari laporkan dulu kerjaan kalian minggu lalu. Huang Chengcheng, kamu gila. Tidak, aku sedang sangat sadar sekarang. Sadar? Kau pikirkan lagi baik-baik. Pikirkan apa? Pikirkan apakah aku terlalu baik padamu? Pikirkan apakah aku terlalu bersabar padamu? Atau pikirkan semua air dingin yang kamu guyurkan padaku dan belum kubalas dengan memasak airnya lebih dulu? Huang Chengcheng, kemari kau. Hei, aku memanggilmu, kau tidak dengar? Kenapa kamu terlambat pagi ini? Aku kasih tahu, kehadiran sempurnamu bulan ini hilang, bonusmu juga hilang. Melempar barang ke arahku? Sekarang berani melempar cerek kecil ke arahku? Hah? Sepertinya kamu tidak mau kerja di sini lagi. Kalau tidak mau, keluar sekarang juga. Tutup mulutmu. Cheng, seharusnya kau lakukan ini dari dulu. Kami cuma digaji 3.000 yuan sebulan. Kau potong gaji kami sana-sini. Kau cuma direktur HR. Dengan sedikit kekuasaan yang kau punya, kau pikir kau hebat banget. Coba katakan satu kata lagi. Kalau kau tak bisa dengar, bisa kukukir di batu nisanmu. Kau... Ini dosa besar. Kau potong gaji orang sembarangan, kau memang berdosa. Huang Chengcheng, kenapa kau keluyuran saat jam kerja? Keluyuran lebih baik daripada asal tiduri orang. Puas. Sungguh puas. Seperti mengambil tongkat dan memberi pelajaran pada orang berandalan. Halo, Siran. Ada apa? Apa aku butuh alasan untuk menelponmu? Hari ini ulang tahunku, kau lupa? Jangan lupa datang makan malam di Hotel Qianchun nanti malam. Siran, mau hadiah apa nanti malam? Aku mau pesawat, kamu mau belikan? Bercanda. Asal kau bisa datang. Kenapa harus pesawat? Aku paham. Sejak kita kecil, Siran adalah satu-satunya temanku. Tuan muda yang terperangkap dalam sangkar emas paling menginginkan kebebasan. Jadi, akan kuberikan ia sepasang sayap baja agar ia bisa kabur ke tempat jauh kapan saja. Zihang. Kalau kau bersama Huang Chengcheng, kau takkan pernah bisa nyetir mobil seperti ini seumur hidupmu. Tentu saja Kakak Tian, mobil ini kelihatannya sangat bagus. Jadi kamu mau coba menyetir? Masih perlu ditanya? Tentu saja. Sial sekali. Bapak Wang, mobil termahal di sini harganya berapa? Maaf Bu, ini adalah dealer dengan standar tertinggi di kota ini. Mobil termurah kami dimulai dari 300.000 yuan. 300.000 yuan? Itu lumayan murah juga. Sepertinya mobil-mobil di sini nggak semahal itu juga ya. Hari ini, ada temanku yang ulang tahun ke-22. Ada mobil yang harganya lebih dari 1 juta. Nona yang terhormat, yang termahal kami 2 juta yuan. Bagaimana menurutmu?
Perubahan sikap ini seharusnya jadi pemain opera yang ganti-ganti topeng. Oke, ayo kita lihat yang termahal itu. Selain itu, margaku Huang. Baik, Nona Huang yang terhormat, silakan lewat sini. Huang Cengceng? Kenapa si pengganggu ini masih menghantuiku? Dia bahkan mengikutiku sampai ke sini. Ayo, kita pergi lihat. Wah, ini kan Huang yang aku pecat. Kenapa? Mau melamar jadi cuci mobil? Kalau mau kerja di sini, ku hargai Zihang untuk membantumu bicara. Manajer di sini adalah teman aku. Simpan saja kebaikan palsumu itu. Aku kesini untuk beli mobil. Beli mobil, aku tak salah dengar. Bilang saja kau membuntutiku, masih bohong mau beli mobil. Lihat logo mobil-mobil di sini. Mana yang bisa kamu beli? Pak, mobil yang tadi Bapak lihat harganya 30.000 yuan. Harganya 35.000 yuan. Kamu sudah dengar? Kamu sanggup beli. Ayo Zihang, aku ajak kamu coba kendarai mobil. Orang-orang tertentu cuma bisa lihat dan bermimpi. Nona Huang, apakah kamu mau coba kendarai mobil? Baiklah, ayo. Kamu suka? Joknya saja kulit asli. Jauh lebih bagus daripada barang tiruan murahan yang dikasih orang lain kan? Untung aku putus dengan Huang Cengceng. Kalau tidak, aku nggak akan pernah bisa menikmati hal-hal mewah seperti ini seumur hidupku. Kak Tian, kamu baik banget sama aku. Kak Tian, ini mobil apa? Ini adalah kebanggaan dealer ini. Siapa yang sanggup beli ini? Huang Cengceng. Huang Cengceng. Apa? Ini mustahil. Huang Cengceng. Siapa yang suruh kamu sentuh mobil ini? Kalau rusak, kamu sanggup bayar. Pak Wang, mobil ini 2 juta yuan kan? Iya, Nona Huang. Ini kontrak pembelian mobilnya. Nona cuma tanda tangan di sini. Pak Wang, kamu gila ya? Maksudmu, dia yang beli mobil ini? Dia cuma sampah yang baru saya pecat. Kamu pikir dia bisa keluarin 2 juta? Apa? Kamu nggak mungkin percaya dia sanggup beli mobil ini, kan? 300.000 yuan? Memang sangat murah. Tampaknya mobil kalian di sini nggak semahal itu juga ya. Hari ini ada teman saya yang ulang tahun ke-22. Ada mobil yang harganya di atas 1 juta nggak? Saya percaya. Pak Wang, kamu pasti tertipu olehnya. Saya pacaran sama dia bertahun-tahun. Huang Cengceng cuman karyawan biasa. Hadiah ulang tahun yang dia belikan padaku juga hasil dari uang yang dia hemat. Tidak disangka semua ketulusanku untuk kamu ternyata nggak ada harganya di matamu. Baiklah. Oke. Pak Wang, gesek kartunya. Kartu dia itu dibuat waktu dia mulai kerja. Limit hariannya cuma 5.000 yuan. Kamu gesek setahun pun nggak bakal cukup. Pakai kartu ini. Ini. Kartu Supreme. Apa itu? Kartu Supreme itu apa? Ini kartu tingkat tertinggi dari Bank Dongnan. Teman-teman saya yang punya perusahaan terbuka pun nggak disetujui buat dapetin. Huang Cengceng, saya tahu kamu kesal karena saya putusin kamu. Tapi kamu nggak perlu pakai kartu palsu buat pamer di sini. Gesek kartu berhasil. Transaksi selesai. Jumlah pembayaran 2 juta yuan. Mana mungkin? Nona Huang, kartu Anda. Huang Cengceng, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Nggak mungkin. Dari mana kamu dapat kartu itu? Itu bukan urusan kalian. Oh ya, jangan lupa kunci mobilnya dibungkusin buat saya. Aku mau hadiahkan ke orang. Siap, Nona Huang. Cengceng, Ada perlu apa? kok kamu bisa sekaya itu? Jangan-jangan kamu cari pria tua kaya ya? Selain itu, mobil yang kamu beli ini ternyata adalah hadiah untuk orang lain? Ternyata adalah kado untuk orang lain? Ini untuk ulang tahun teman. Awalnya dia mau pesawat, tapi pesawat susah dibeli. Jadi, aku beli mobil untuk kuberikan dulu. Pesawat? Dia sampai habisin 2 juta yuan buat hadiah ulang tahun teman. Kalau aku nggak putus sama dia, bukannya semua ini jadi milikku?
Ceng-ceng. Zihang, mau kemana? Aduh, Kak Tian. Aku cuma penasaran. Kenapa Huang Ceng-ceng bisa tiba-tiba kayak gitu? Anak buah yang bekerja di bawahku berani menginjak-injak harga diriku. Nona Huang, apakah Anda mau langsung bawa mobil ini? Kau bantu aku antarkan saja. Alamatnya sudah aku kirim. Tinggalkan saja di depan pintu. Baik, hati-hati di jalan, Nona Huang. Ceng-ceng, kalau tahu aku kasih kamu tas ini, kamu pasti senang banget. Siran. Mobil sport yang keren banget, lihat. Memang keren sih. Kau sudah lihat Ceng-ceng? Enggak. Tas ini jangan-jangan mau dikasih ke dia. Sudah lama dia suka sama tas ini. Aku beli khusus buat dia. Gusiran, kamu gila. Ini model terbaru, harganya puluhan ribu. Dia kasih hadiah ke kamu enggak? Nggak penting. Yang penting dia datang. Meski disiapkan, palingan barang murahan dari pinggir jalan. Rugi banget. Kok kamu bisa mikir gitu? Hadiah itu kan niatnya yang penting. Kamu anak kaya yang bodoh. Cinan, ngapain nambahin pemilik mobil jadi teman? Kamu kan nggak kursi dia. Wanita cantik dan kayak gini harus cepat ambil kesempatan. Hah? Sayangnya nggak lihat pemiliknya. Kayaknya salah satu bawahannya yang nganterin. Aku bersusah payah mendapatkan kontaknya. Dia sudah terima. Siran, Ceng-ceng. Sini duduk. Nona, mobilnya keren banget. Huang Ceng-ceng, berani banget kamu datang ke sini. Kupikir setelah kejadian itu, kamu akan malu buat datang. Kejadian apa? Kamu nggak tahu? Kemarin Huang Ceng-ceng melihat sendiri bos wanitanya dan mantan pacarnya selingkuh di mobil. Masalah ini sudah tersebar di perusahaan. Huang Ceng-ceng, dulu waktu SMA kamu memang bodoh. Nggak nyangka kamu masih sebodoh itu. Ternyata sudah bodoh dari dulu. Berhenti ketawa. Ini jelas salah bosnya. Ceng-ceng, putus saja sama pria seperti itu. Sama sekali tidak sepadan. iya, tidak sepadan. Duduklah, nggak apa-apa. Tapi kalau seseorang berbuat salah, dia harus membayar harganya. Wah, membayar harga? Kami semua tahu kamu. Beberapa hari lagi, mungkin kau akan cari Ye Zihang dan minta balikan. Sisi, kamu terlalu banyak bicara. Kamu bilang siapa yang banyak bicara? Cukup. Hari ini ulang tahun Ceng-ceng dan aku. Ayo kita bersulang. Ya nih Camayo, untuk idola kampus kita Tuan Gu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ceng-ceng dan aku. Ya baik. Mari. Oh, ya Tuan Gu. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Makasih. Ini Siran. Ini dariku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Oh, maaf. Huang Ceng-ceng, aku lupa siapkan hadiahmu. Oh, aku juga lupa. Siapa suruh ulang tahunmu sama dengan Tuan Gu? Bisa merayakan ulang tahun bersama Tuan Gu itu sudah merupakan kehormatan untukmu. Kami semua adalah orang-orang yang terhormat. Biasanya, dia bahkan nggak bisa makan bersama kita. Iya, Huang Ceng-ceng. Hei, kami semua kasih dia hadiah. Hadiahmu mana? Iya, hadiahmu mana? Mungkin terlalu murah untuk ditunjukkan ya. Dibandingkan hadiahku, hadiah kalian. Memang cukup menyedihkan. Ceng-ceng, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Tas model terbaru. Siran, terima kasih atas hadiahnya. Sudah tahu kamu bakal suka. Ayo kita makan. Huang Ceng-ceng, Siran memberimu hadiah semahal itu. Masa kamu datang dengan tangan kosong? Tentu saja aku siapin hadiah. Ini hadiahku untuk Siran. Apa ini? Mancis? Huang Ceng-ceng, mancis ini kehabisan gas ya. Kenapa nggak nyala?
Tapi kelihatannya cukup bagus. Dibeli di pedagang kaki 5 mana. Cukup mahal kan? Ini bukan korek api. Siran, ini mobil yang kuberikan untukmu. Huang Ceng-Ceng, kamu tahu nggak ini kunci mobil apa? Nggak tahu. Ini mobil Bingley. Itu pun edisi terbatas, barang kolektor. Harganya minimal lebih dari jutaan yuan. Kamu punya uang sebanyak itu? Terus? Terus orang paling bodoh sekalipun nggak akan sebodoh itu. Sampai berpura-pura dengan kunci mobil ini. Soalnya di kota ini, pemilik mobil ini bisa dihitung pakai jari. Aku nggak berpura-pura. Memang aku yang beli. Huang Ceng-Ceng, kamu nggak merasa sangat malu? Kalau ini asli, aku telan meja ini. Cukup, meski itu hanya mobil pajangan, aku juga merasa cukup bagus. Ceng-Ceng, aku suka banget sama hadiahmu. Terima kasih. Siran, teman-teman kita kayaknya tak terlalu menerimaku. Aku sudah antar hadiahmu, dan aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Ceng-Ceng. Gu Siran, dia sudah ketahuan dan merasa sangat malu. Untuk apa kau mengejarnya? Menurutmu apakah ini palsu? Kebetulan, ada mobil Bingley di luar. Kalau kamu beneran percaya dia, bisa langsung cek di luar sekarang. Lihat sebenarnya asli atau palsu, Wah, jadi ini mobil mewah seharga jutaan yuan, cantik banget. Apa? Huang Ceng-Ceng beneran ngasih ini ke kamu? Sudahlah, cerai Siran. Nggak mungkin Huang Ceng-Ceng yang kasih mobil ini. Ini mobil mewah yang harganya jutaan. Meski Huang Ceng-Ceng kerja 100 tahun pun, nggak mungkin dia nabung sebanyak itu. Jadi ayo kita pergi. Ayo kembali. Tunggu dulu. Aku ngomong sama kamu. Berdiri yang baik. Kamu Huang Ceng-Ceng? Iya, aku. Wah, Nona Huang. Halo, Nona Huang. Kenapa diam saja? Cepat sapa. Halo Nona Huang. Ini... Nona Huang, saya Tian Kunjie, saya manajer jalan komersil. Ini, kebetulan kontrak perpanjangan sewanya habis hari ini. Kakakmu saya minta tanda tangan kamu. Jalan komersil ini punya kakakku juga. Tentu saja. Hotel Qianchun juga punya kakakmu. Halo? Ceng-Ceng, kamu sudah ketemu Tian Kunjie kan? Aku sibuk di sini. Usaha kecil kayak jalan komersil ini, aku nggak perlu muncul. Aku sudah bilang sama dia, kamu yang tanda tangan juga sama. Oh, oke. Aku mengerti. Di mana aku harus tanda tangan? Oh! Maaf, kontraknya masih dicetak. Aku ambil sekarang. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Ya? Ada apa lagi, Nona Huang? Mobilku parkir di depan. Aku tunggu kamu di bawah. Siap, baik. Oh, aku lupa ambil tas yang dikasih Siran. Ceng-Ceng, kamu sudah kembali. Huang Ceng-Ceng, tadi sangat sombong kan? Kenapa kembali khusus buat ambil tas? Bukan khusus, aku kembali untuk bahas bisnis. Sekalian ambil tasnya. Urusan bisnis, bilang saja ambil tas. Untuk apa berlagak? Aku nggak berlagak, aku memang kembali ambil tas. Karena ini niat hati Siran. Ini sangat berharga buatku. Ternyata cuma buat tasnya. Berikan tasnya. Memangnya kenapa? Kamu kasih Gusiran kunci mobil palsu. Kamu nggak pantas dapat hadiah semahal itu. Siapa bilang itu palsu? Mobilnya diparkir di luar. Coba lihat sendiri kalau nggak percaya. Huang Ceng-Ceng, kamu bilang mobil bagus di depan itu milikmu? Iya, kau tidak mengerti bahasa manusia. Pandai sekali kau berlagak, Huang Ceng-Ceng. Kami baru aja dari luar. Gusiran masih keras kepala tekan remote kuncinya. Mobil itu sama sekali nggak bereaksi. Mungkin dia terlalu jauh. Ceng-Ceng, sudahlah. Ada apa denganmu hari ini? Kamu nggak perlu berdebat sama mereka. Aku beneran kasih kamu mobil itu. Mobil yang harganya jutaan buat aku? Ceng-Ceng, kamu sungguh menggemaskan. Sebenarnya bagaimana kamu baru mau percaya padaku? Gimana kalau itu beneran? Kalau itu beneran, aku akan jadi milikmu.
Baiklah, karena semua orang penasaran sama mobilku, ayo kita lihat di luar. Aku mau lihat. Berapa lama kamu bisa terus berakting? Lihat, ini dia. Siran, coba tekan lagi. Siran tekan saja, karena dia memang ingin mempermalukan diri sendiri, kita harus wujudkan. Siran, tekan sekarang selagi tidak ada orang. Nanti kalau pemiliknya kembali dan melihat kita semua berkerumun di sekitar mobilnya, aku tidak mau dipermalukan seperti itu. Iya, tekan Zair. Ceng-ceng. Jujurlah padaku. Kamu benar-benar memberiku mobil ini? Tentu saja. Aku paham. Aku hargai niatmu. Aku percaya padamu. Aku yakin suatu hari nanti kamu benar-benar akan memberikannya. Ya. Aku ada urusan. Hari ini jangan dulu. Tunggu. Kamu mau apa, Siran? Cinan, hari ini kan ulang tahunku. Ayo kita kembali dulu. Kalau kau sudah bilang begitu, hari ini aku maafkan dia. Hei, kamu... Tidak mungkin. Nggak mungkin. Lampu mobilnya nyala, nyala. Ceng-ceng, ini... Siran, aku sudah bilang sebelumnya, ini hadiahku untukmu. Mau coba naik dan rasakan sendiri. Jadi ini beneran. Nggak mungkin, Huang Ceng-ceng yang pecundang bisa ngasih mobil yang harganya ratusan juta? Oh ya, aku punya nomor pemiliknya. Aku akan telepon dia sekarang. Aku akan buka kedokmu. Tuan Ci, kalau lain kali mau foto sama mobilku, perhatikan sikapmu padaku. Aku nggak suka laki-laki yang kasar. Ini beneran mobilmu? Secara tegasnya, mobil ini sudah jadi milik Siran. Kamu bercanda ya? Mobil ini mahal banget. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sebenarnya, aku anak orang kaya. Cuman dulu dibesarkan dengan sederhana. Anak orang kaya yang dibesarkan sederhana? Iya. Kamu pikir aku bodoh? Kamu bercanda. Tenang dulu. Pertama, kita kesampingkan kemungkinan mobil ini milik Huang Ceng-ceng. Kedua, di antara kita, siapa yang punya kemampuan punya mobil kayak gini? Kamu malah kesampingkan jawaban yang benar ya? Jangan-jangan bos besar dari kawasan komersial ini Tian Kunjie. Huang Ceng-ceng, kamu kenal Tian Kunjie? Iya, kenapa? Ternyata back to you, mobil ini milik Tian Kunjie. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus sama dia? Nggak mungkin. Dengan wajahnya yang kayak gitu, siapa yang mau lirik? Ya ampun, otak kalian sudah rusak parah sampai bisa mikir kayak gitu? Siran, cepat keluar, justru cepat keluar. Ada apa? Kita dalam masalah. Mobil ini milik Tian Kunjie, bos besar dari kawasan komersial. Kalau dia tahu kita sentuh mobilnya, tamatlah riwayat kita. Lupa kasih tahu, Hotel Qianchun dan seluruh kawasan komersial itu semua milikku. Tian Kunjie cuma bantu mengelolanya. Cepat tutup mulutmu. Kalau mau mati, jangan ajak-ajak kami. Ayo pergi. Aku pernah dengar cerita tentang Tian Kunjie. Cara bertindaknya sangat kejam. Ayo cepat pergi, nggak ada waktu. Semuanya. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Pak Tian, kenapa Anda kemari? Kenapa? Aku nggak boleh datang? Enggak. Bukan begitu maksudnya. Seluruh kawasan komersial dan Hotel Qianchun ini semuanya milik Bapak. Tentu saja Bapak boleh datang. Berani-beraninya. Siapa bilang seluruh kawasan komersial dan Hotel Qianchun itu milikku? Semua ini milik orang di sampingku. Habislah sudah. Pasti Tian Kunjie dengar Huang Ceng-ceng ngomong sembarangan. Dia datang buat ngasih pelajaran ke kita. Jadi, Pak Tian, Bapak datang buat ketemu Huang Ceng-ceng, ya? Tentu saja. Kalau bukan cari dia, siapa lagi yang mau aku cari? Baguslah. Kami nggak dekat sama dia. Iya betul, nggak dekat sama sekali. Nah, Pak Tian, kami ada urusan lain. Kami duluan, ya. Oke. Tian Kunjie, kalau ada urusan, cari aku saja. Jangan libatkan Ceng-ceng. Cari kamu? Iya. Siran, dia tak bisa cari kamu. Ceng-ceng, aku dari keluarga Gu. Dia nggak berani berbuat apa-apa ke aku. Kamu pulang dulu. Nggak apa-apa Siran, masuk dan cari Cinan sama yang lain. Nanti aku nyusul. Percaya sama aku.
Baiklah, kalau ada apa-apa, telepon aku. Oke. Nona, kontraknya sudah dicetak semua. Anda cukup tanda tangan di sini. Aktingmu lumayan. Lagi pula, nggak ada yang bakal percaya dengan identitasku. Untuk sekarang, jangan kasih tahu mereka dulu. Mengerti? Jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa di kawasan komersial, hubungi aku saja. Oke, simpan kontraknya. Kamu boleh pergi sekarang. Iya, ayo pergi. Siran, Ceng-ceng, kamu tidak pergi mencari Cinan dan yang lain? meninggalkan seorang gadis sendirian di sana, aku khawatir padamu. Tian Kunjie tidak menyusahkanmu, kan? Tidak. Aku tidak percaya. Ceng-ceng, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, aku adalah putri orang terkaya di dunia. Di dunia ini, kalau ada hubungannya dengan uang, tidak ada yang tidak bisa kubeli. Kau mulai lagi. Aku tahu kamu tidak ingin aku khawatir, tapi kamu benar-benar tidak perlu berbohong. Lihat, sudah kukatakan dan kamu tidak percaya. Oh, ya. Tadi seingatku seseorang bilang kalau mobil di depan itu milikku, maka dia akan jadi milikku. Dia akan jadi milikku. Aku menyerahkan diriku padamu sekarang juga. Ceng-ceng, tutup matamu. Ulurkan tanganmu. Ini adalah... Ini adalah gelang pelindung yang kudapat dari kuil. Mulai sekarang, saat aku tidak ada, biarkan ini menemanimu. Oke, aku mengerti. Ceng-ceng, Cinan dan yang lain ada di KTV. Ayo kita bergabung dengan mereka dan bersenang-senang. Oke, hari ini ulang tahun kita berdua. Sedikit perayaan tidak ada salahnya. Sekalian lihat bagaimana Tian Kunjie mengelola kawasan komersial ini. Siran. Pelan-pelan, Ceng-ceng. Kenapa dia bisa ikut denganmu? Tian Kunjie tak mencarinya. Tidak. Huang Ceng-ceng, kau tidak ada habisnya. Kamu benar-benar mengikutiku ke sini? Sampai kapan kamu akan terus menggangguku? Sisi, kamu sengaja mengundang mereka semua ke sini hanya untuk menggangguku, kan? Apa yang kamu bicarakan? KTV ini dimiliki oleh keluarga Tian. Bu Tian berada di sini. Bukankah itu sangat wajar? Justru, kamulah yang berani muncul di ISNI. Itu tidak cocok, kan? Ceng-ceng adalah temanku. Sejak kapan kamu berhak mengatur-atur di sini? Sudahlah, hari ini adalah ulang tahun Tuan Gu. Mari, aku bersulang padiu, Patri Dio. Aku tidak akan minum sulangan darimu. Siran, jangan bilang begitu. Tian Mio punya koneksi. Dia adik kandung Tian Kunjie. Apa? Dia adik kandung Tian Kunjie? Kejadian di hotel tadi, Bu Tian sudah tahu. Dia janji akan membujuk kakaknya untuk kita. Katanya cuma Huang Ceng-ceng yang akan dia kejar. Oh, begitu caranya kamu bisa beli mobil. Kamu selama ini kerja buat kakakku. Kalau kakakku tahu kamu pakai uang dan mobilnya buat pamer, mungkin kamu enggak bakal bagaimana kau matinya nanti. Aku juga penasaran. Kalau kakakmu tahu seperti ini cara bicaramu padaku, bagaimana kau matinya nanti? Kamu... Huang Ceng-ceng, bisa nggak kamu berhenti berpura-pura? Sekarang yang kamu lakukan cuma bikin aku malu. Apa? Dulu meski kamu miskin, setidaknya kamu itu setia dan tulus. Lihat kamu sekarang jadi apa? Selain bicara omong kosong, kamu bisa apa lagi? Jangan-jangan kamu beneran merasa diri kamu menarik. Cukup, Ceng-ceng itu temanku. Aku nggak akan biarkan kamu merendahkannya. Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Bukannya kita sudah setuju nggak bahas ini? Kenapa malah dibahas lagi? Pak Gu, hari ini adalah ulang tahunmu. Maaf mengganggu perayaanmu. Begini, biar aku bersulang untukmu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Tunggu. Jangan minum. Maaf, Tuan Tian. Saya menghargai niat baiknya, tapi saya tidak akan minum. Huang Ceng-ceng, saya sedang bersulang untuk Tuan Gu. Kamu pikir kamu siapa?
Tian Miao, kamu boleh saja mendekati para pria tak berguna di sekitarmu, tapi jangan sentuh teman-temanku, kalau tidak kamu akan menyesal. Kamu! Huang Chengcheng, beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Tian? Bodoh. Siapa yang menyuruhmu buat masalah di sini? Maaf Tuan Tian, saya hanya merasa Huang Chengcheng keterlaluan. Siapa yang berani buat masalah di tempatku? Tian Miao, apa ini? Kamu mau merusak tempatku, Feng Jie? Feng Jie, ini cuma salah paham. Orang-orangku nggak tahu apa-apa. Tolong, jangan bilang ke kakakku. Feng Jie, tadi aku bertindak gegabah. Ini biar aku bersulang untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir pantas minum bersamaku? Kamu tahu nggak ini tempat apa? Hah? Bos Tian baru siang tadi mengeluarkan perintah untuk seluruh Financial Street. Mulai malam ini, keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama. Dan kamu pilih momen yang tepat ini untuk buat masalah buatku, iya kan? Maaf, Feng Jie. Tuan Tian, tolong katakan sesuatu untukku. Tuan Tian? Diam. Feng Jie, tentang masalah ini, tolong jangan sampai kakakku tahu. Gimana kalau begini? Bantu aku kasih kamu angpau. 500.000. Gimana? 500.000? Iya. Aku pikir-pikir dulu. Tolong pikirkan baik-baik. Hati-hati, jaga langkahmu. 500.000? Tuan Tian. Ini semua gara-gara kamu. Ini jangan cuma nyalahin aku sendiri soal ini. Aku kasih tahu ya. Kalian cari sendiri cara dapetin 500.000 dolar itu. Aku mau ketemu Feng Jie lagi. Sial, 500.000 dolar. Banyak banget, kita harus gimana? Gimana ya? Huang Chengcheng. Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak provokasi manajer Tian, sisi baik-baik aja. Masa dia sampai dipukul? Semua masalah ini berawal dari kamu. Jadi kamu yang harus bayar. Betul, menurutku Huang Chengcheng yang harus bayar. Bukannya kalian semua orang penting, kok bisa nggak sanggup bayar 500.000 dolar? Cheng, jangan hiraukan mereka. Aku yang bayarin uangnya buat kamu. Nggak usah, aku mau keluar telepon dulu. Halo, Tian Kunjie. Aku ada masalah. Datang sini urusin. Terus, aku nggak mau lihat Tian Miao lagi. Bermain sandiwara di depanku. Ya, oke, saya mengerti. Saya paham. Oh, begitu. Bagus. Baiklah. Adik saya, apa yang terjadi dengan adik saya? Pak Huang, ada cewek kaya yang tidak tahu diri menghina Nona Huang. Kata Nona Huang dia tidak mau bertemu dengannya lagi. Terlalu lembut hatinya. Biar mereka bangkrut saja. Ini... Ada apa? Ada masalah? Pak Huang, cewek yang tidak tahu diri itu si cewek kaya adalah adik saya. Oh begitu. Bisa menghasilkan keturunan yang bodoh seperti itu, keluarga Tian juga patut disalahkan. Besok saya akan kirim orang untuk mengambil alih bisnis keluarga Tian. Pak Huang, ini... Berdiri di situ ngapain? Keluar. Baik, saya pergi. Siran, kita harus bagaimana sekarang? Aku juga nggak tahu. Chen baru aja keluar buat nelpon. Mungkin dia punya rencana. Ya ampun, kamu percaya sama omong kosong itu? Dia pasti ambil kesempatan buat kabur. Cinan, kok bisa kamu bilang gitu? Lagi pula, kita kenal Chen dari SMA. Makanya, apa yang dia bisa, kita berdua tahu. Oh, Pak Gu. Pak Gu, aku benar-benar minta maaf. Lihat, tadi cuma salah paham. Aku siapin buah-buahan. Wow, nggak nyangka Feng Jie bisa berubah secepat itu. Bos Tian kita sendiri akan segera ke sini. Maaf ya, maafin aku tadi. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Semuanya, silakan duduk. Kenapa kalian semua berdiri? Duduklah.
Tian Jie, kamu luar biasa. Kamu tidak lihat bagaimana Feng Jie bertindak tadi, sikapnya itu. Tidak hanya mengirim minuman, dia bahkan datang minta maaf secara langsung. Lagi pula, saya dari keluarga Tian. Dia harus menunjukkan rasa hormat padaku. Presiden Tian benar-benar mengesankan. Kamu adalah dewi saya. Siran, sudah ditangani. Jangan kau khawatir. Huang Cengceng, cukup. Jelas itu Tian Jie kita yang menyelesaikannya. Dia yang menyelesaikannya? Kalau begitu, kenapa kita tidak telepon Tian Kunjie dan lihat siapa yang benar-benar menyelesaikannya? Beraninya kamu? Kamu berani memanggil Tian Kunjie dengan nama lengkapnya? Tidak perlu menelepon saudara Presiden Tian. Dia akan segera datang. Huang Cengceng, kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Apa katamu? Tian Kunjie datang? Kak Tian lagi baik hati hari ini. Ayo kita minum lagi beberapa gelas, bersulang. Ini semua berkat Presiden Tian. Nggak pernah kepikiran hari ini akan datang ketika aku minum bersama adik Presiden Tian. Mungkin abangku lagi baik hati hari ini. Dia tahu aku di sini dan sengaja datang buat jagain aku. Tapi lagi-lagi, abangku itu orangnya berstatus tinggi dan berkuasa. Nggak sembarang orang bisa duduk di meja yang sama sama dia. Apalagi orang-orang rendahan tertentu. Lebih baik mereka pergi sendiri. Betul, Presiden Tian benar sekali. Iya, aku cuma penasaran apa ada orang yang sadar diri buat ngerasain itu. Kamu... Baiklah, aku pergi. Tapi jangan sampai kamu nanti malah merengek minta aku balik. Huang Cengceng, apa kamu sudah gila? Emangnya kamu pikir kamu orang penting? Jangan bicara terlalu cepat. Ceng-ceng, aku ikut sama kamu. Nggak usah. Lagi pula aku juga bakal balik sebentar lagi. Dah, cewek itu sok banget sih. Dia jelas-jelas cuman anjing liar, tapi dia pikir bisa pulang dengan penuh kemenangan. Sudahlah, jangan bahas pelayan rendahan itu. Ayo, mari kita bersenang-senang hari ini. Bu Huang. Oh iya. Aku duluan minum. Apa? Kamu mau melindungi adikmu? Bukan. Oh iya, lihat. Ini tiket pesawatku. Tiket ke VQ. Aku berangkat malam ini. Maksudmu apa? Bu Huang, aku mohon, tolong biarkan aku menghabiskan sisa hidupku dengan tenang di VQ. Tolong. Tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Maksudmu kakakku yang membuat keluarga Tian bangkrut? Biar aku telepon dulu. Halo, Kak. Yang mau kuhadapi cuma Tian Miao sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tian. Kamu terlalu baik hati. Gimana caranya kamu mau menjalankan perusahaan nanti? Kak, bukannya kakak bilang urusan di sini akan kau serahkan padaku? Kalau gitu, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Tian Kunjie. Baiklah, karena kamu sudah sangat bertekad, terserah kamu saja. Nona Huang, Nona Huang. Baiklah, bangun sekarang. Nona Huang, mulai hari ini kamu adalah segalanya bagiku. Kalau kamu mau angin, aku tidak akan berani membawa hujan. Bagus, kalau begitu jangan lupa acara malam ini yang utama. Si brengsek kecil ini pasti akan melakukan hal yang benar malam ini. Nona Huang, nanti kamu mau masuk bersamaku? Tidak, aku baru saja diusir. Apa, hei? Tian Miao, kemarilah. Tian Miao, kamu udah ngapain di sini? Cepat. Kemarilah. Ada apa? Siapa yang bikin kamu kesal? Siapa yang bikin aku kesal? Menurutmu siapa yang bikin aku kesal? Aku tidak tahu. Kak Tian, pasti Huang Cengceng yang bikin Kak Tian kesal. Hanya orang tak berotak seperti Huang Cengceng yang berani membuat Kak Tian marah. Kak, jangan khawatir. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu. Lihat. Mantan pacar Huang Cengceng sekarang bersamaku. Tertawa, aku bilang tertawa, tertawa. Jangan ketawa.
Kak, kenapa kamu pukul aku? Dengar baik-baik, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Coba pikir baik-baik, siapa yang sebenarnya kamu sakiti? Biar aku kasih mereka kesempatan untuk minta maaf yang benar. Siapa yang aku sakiti? Untuk apa aku harus minta maaf? Dasar bodoh. Jangan-jangan Feng Jie? Bego banget, keluarga Tian kita kok bisa punya orang sebego kamu. Kak. Kasih aku muka. Tolong. Kamu pikirkan baik-baik, siapa yang sebenarnya kamu lukai? Bukan Feng Jie. Terus siapa lagi? Jangan-jangan Ceng-Ceng? Omong kosong, masa bisa si pecundang itu? Nggak mungkin dia. Biar aku pikir lagi. Sudah, udah jangan mikir. Kamu simpan untuk kehidupan selanjutnya lah. Maksud kamu apa? Beneran dia? Sudah kubilang kamu akan memohon aku kembali. Hahaha, Nona Huang. Kenapa kamu cuma berdiri saja? Cepat minta maaf kepada Nona Huang. Saya harus minta maaf padanya? Dia cuma pekerja rendahan. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Hei, kamu masih berani tidak sopan. Tidakkah kamu tahu jika Nona Huang tidak begitu berbelas kasihan, keluarga Tian kita sudah musnah. Kamu sudah selesai sejak lama. Apa? Lupakan saja. Kurasa otaknya terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi. Keluarkan dia dari sini. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Oh, mengerti. Seseorang, kemari, bawa dia pergi. Cepatlah. Apa yang terjadi? Kakak. Hei, kakak. Hei. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, hal ini agak rumit. Mungkin nanti aku jelaskan lagi. Oke, oh iya. Keluargaku sudah menyiapkan tumpangan untukku. Aku pulang dulu. Baiklah, aku antar kamu turun. Yuk. Hei Huang Ceng-Ceng. Ada apa? Orang penting dari Finance Street itu ternyata sangat sopan ke Huang Ceng-Ceng. Halo, Ceng-Ceng. Kenapa lama banget angkatnya? Ceng-Ceng, kamu masih suka aku kan? Ye Zihang, kamu gila ya? Kalau sakit, pergi ke rumah sakit. Aku tutup teleponnya. Hei, tunggu. Jangan tutup dulu. Aku ada sesuatu penting buat dikasih tahu. Kalau gitu, cepetan bilang. Ini harus aku datang ke rumahmu dan bilang langsung. Baiklah, kalau begitu. Aku akan menunggumu di rumah. Tunggu aku. Huang Ceng-Ceng, sudah kuduga kamu tidak akan tega melepas aku. Ye Zihang, kalau kamu mau main-main denganku, aku akan temani kamu bermain. Cepat juga kamu. Cepat banget ya. Hehehe, Ceng-Ceng. Aku perlu bicara denganmu. Perlu bicara. Hehehe. Lanjutkan. Ada apa? Sampai-sampai harus datang ke tempatku untuk mengatakannya? Ceng-Ceng, aku datang menemuimu sampai larut begini. Kamu pasti tidak mungkin tidak mengerti maksudku, kan? Tidak mengerti? Tada. Sekarang, kamu pasti mengerti, kan? Kita sudah putus. Kamu ini mau bilang apa? Ah, yang bener aja, Ceng-Ceng. Masa kita bisa putus? Hahaha. Aku cuma lagi mengujimu. Sebenarnya, aku dan Tian Miao tidak terjadi apa-apa di hatiku dari awal sampai akhir. Hanya ada kamu. Aku pikir mungkin kita bisa saling bertukar jurus. Ilmu bela diri. Ahem, batuk. Ceng-Ceng. Batuk? Kita sudah bersama lebih dari 3 tahun. Tapi kita belum pernah bertukar pikiran yang mendalam. Kupikir malam ini kesempatan yang bagus. Kita bisa melakukan dengan tulus. Haha. Jujur aja ya. Karena kamu sangat ingin tanding sama aku, ya sudah. Aku temani kamu main-main. Ah. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Aku punya sabuk hitam taekwondo. Terserah kamu. Yang penting kamu senang. Hei. Hei Ceng-Ceng. Duduk dulu. Ceng-Ceng. Aku cuma penasaran aja gimana caranya kamu. Tiba-tiba jadi kayak Raya. Masa sih Zihang? Jangan-jangan kamu balikan sama aku karena uang? Ya enggak lah.
Aku cuma penasaran aja. Gimana caranya kamu tiba-tiba bisa beli mobil mewah 8 juta dolar? Oh, maksud kamu itu aku beliin buat temen, bukan uangku. Apa? Zihang, apa kamu? Haha, kamu bercanda ya? Aku lihat Kak Tian sangat menghormati kamu. Kamu bohong sama aku kan? Oh, maksud kamu itu... Dengar ya, kamu harus jaga rahasia ini buat aku. Rahasia? Aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Jangan salah paham. Sebenarnya, aku adalah aktris yang mereka sewa. Semua ini cuma perseteruan internal antara saudara Tian. Jujur saja, tidak ada hubungannya denganku. Sungguh? Tentu saja benar. Mobil itu adalah sesuatu yang disuruh Tian Kunje beli. Kamu tidak berubah sedikit pun. Kamu masih Huang Cengceng yang sama. Betul, aku cuma tidak pernah menyangka perasaanmu padaku ternyata asli. Aku, Huang Cengceng, sangat beruntung sekali. Zihang, mari kita bersama selamanya. Kamu masih mau sama aku? Apa kamu sudah gila? Zihang, barusan kamu bilang masih peduli sama aku. Huang Cengceng, kalau kamu cuma pura-pura, harusnya bilang dari awal. Ngapain buang-buang waktuku? Orang rendahan kayak kamu pikir bisa sama aku. Mimpi kali. Zihang, kamu memang persis seperti yang kuduga. Kamu tidak pernah mengecewakan. Aku tidak peduli kamu kecewa atau tidak. Wanita seperti kamu tidak akan pernah bersama denganku di hidup ini. Halo, ada apa? Keluarga Ci sudah tahu keberadaanmu. Mereka ingin memberi penghormatan besok. Bagaimana menurutmu? Kemana? Ke tempat mereka. Mereka punya resor pemandian air panas. Itu juga milikmu. Dan kebetulan kontrak perpanjangan untuk periode terakhir segera berakhir. Jadi, bagaimana kalau kita atur pertemuannya di resor pemandian air panas itu? Oke, kamu yang atur. Bagus. Baiklah, akan segera katur. Oh. Siran, apa latar belakang Huang Cengceng? Kenapa bahkan Tian Kunjie takut padanya? Hei, dia baru saja mengirimiku pesan. Katanya hari ini sebenarnya adalah sandiwara yang dibuat-buat oleh Tian Kunjie sendiri untuk memberi pelajaran pada Tian Miao. Huang Cengceng hanya aktris yang dia sewa. Kalau begitu, sekarang semuanya masuk akal. Ada apa, kakek? Saya mengerti, kakek. Saya akan persiapkan dengan baik. Ada apa? Kakek bilang padaku pemilik sebenarnya di balik resor pemandian air panas akan datang besok. Katanya untuk membahas kontrak perpanjangan. Menyuruhku mempersiapkan diri dengan baik. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dah, tentap saja. Hei Siran, mau ikut berendam air panas? Di mana? Resor pemandian air panas. Ayo, kita pergi bersama. Kamu juga mau ke resor pemandian air panas? Siapa itu Siran? Ceng-Ceng, dia juga mengundangku ke resort pemandian air panas besok. Ya, dia pasti tidak akan bisa pergi saat itu. Kenapa? Ketika kakekku menghibur klien besar seperti ini, dia selalu memesan seluruh tempat. Siapapun yang tidak cukup penting tidak bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, suruh saja Huang Cengceng datang hari lain. Bahkan jika dia pergi, perjalanannya akan sia-sia saja. Anda pasti Nona Huang yang terkenal. Itu saya, Pak. Nona Huang, Anda sangat berprestasi untuk usia Anda. Anda terlihat seumuran dengan cucu saya. Dia mendengar Anda akan datang. Dan bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Dia khusus menyiapkan sebuah lagu piano untuk dimainkan untuk Anda secara pribadi. Baiklah, silakan Anda masuk duluan. Saya menunggu seorang teman di sini. Oke. Kami akan menunggu Anda di dalam. Lewat sini. Ceng-Ceng. Hei Siran, Huang Cengceng.
kamu benar-benar datang. Bukankah Siran memberitahumu mereka tidak menerima tamu biasa hari ini? Siapa sih orang kampung ini? Kamu nyasar? Namanya Huang Cengceng. Dia teman sekelasku waktu SMA, cewek sok kaya, nyebelin banget. Huang Ceng-Ceng kan? Aku nggak ingat ada halte bus di sekitar sini. Gimana caranya kamu bisa sampai sini? Ya pasti ada yang nganterin dong. Oh, terus siapa yang nganterin? Pasti orang penting, ya? Jangan-jangan cuma supir taksi. Hah? Kayaknya kamu punya masalah sama aku. Atau jangan-jangan keluargamu mendidikmu sampai seenaknya kayak gini? Kamu tahu nggak siapa Tuan Muda Fan? Berani-beraninya kamu ngomong ke dia kayak gitu. Enggak, dan aku nggak tertarik buat tahu. Udah, Huang Ceng-Ceng. Kamu makin jadi-jadian aja. Kamu beneran ngira sekarang kamu udah hebat. Dengerin ya, kalau nggak ada kerjaan, minggir sana. Kami ada acara penting hari ini. Kenapa aku harus pergi? Kamu bakal ketakutan setengah mati kalau aku kasih tahu. Soalnya hari ini, kami mau terima tamu penting di sini. Ada orang kayak kamu di sini bakal bikin mereka nggak enak lihatnya. Gitu. Tapi, siapa yang bikin nggak enak lihat masih belum jelas. Huang Ceng-Ceng, jangan-jangan kamu pikir cuma karena namamu ada warna, lalu kamu bisa semena-mena? Hahaha. Bagus, Tuan Muda Fan. Tapi dia memang keterlaluan banget. Baiklah, aku tanya satu hal. Kamu yakin mau aku pergi? Udah, jangan buang-buang waktu kami. Masih siang, jadi kamu masih bisa naik taksi. Pergi sana. Cinan, leluconmu tadi keterlaluan. Siran, kayaknya hari ini kita harus nongkrong di tempat lain. Tunggu sebentar, biar aku telepon dulu. Halo, ini aku. Aku nggak jadi datang. Ada sesuatu yang mendesak. Dia nelpon siapa? Mungkin buat batalkan tiketnya. Soalnya 1.000-2.000 itu uang yang banyak buat orang kayak dia. Hah? Oke, Siran, ayo kita pergi. Halo kakek, ada apa? Tamu penting yang nggak jadi datang. Kenapa bisa? Kenapa Huang Ceng-Ceng bilang mau pergi, lalu tamu pentingnya batal? Oke kakek, aku paham. Ada apa? Aku juga nggak tahu. Kakek bilang padaku, dia sudah menjemput tamu VIP itu. Tapi tamu VIP itu tiba-tiba bilang nggak jadi datang. Santai saja, Cinan. Karena tamu VIP itu nggak bisa datang, ya ajak Ceng-Ceng saja. Oke, kalau bukan karena Siran, nggak mungkin kamu bisa bergabung dengan lingkaran kami. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Ci. Cinan, resor pemandian air panas keluargamu sungguh luar biasa. Benar-benar yang terbaik di Longcheng. Tentu saja. Nggak cuma itu, Pavilion Yuetian juga menyimpan semua harta karun yang dikumpulkan kakekku seumur hidupnya. Setiap barang di sini tak ternilai harganya. Selera Tuan Ci memang luar biasa. Ada orang yang memang beruntung. Datang ke sini bikin mata terbuka. Soalnya tempat ini biasanya nggak terbuka untuk umum. Hei Cinan, kudengar Tuan Ci berencana untuk menggunakan standar keramahan tertinggi di sini untuk menjamu tamu VIP itu, iya kan? Iya. Lihat lukisan ini. Sepertinya ini karya terkenal dari maestro asing. Dicat seperti ini, terhitung karya agung. Ada orang yang memang nggak punya selera. Ini namanya seni abstrak. Lukisan ini dijual di lelang seharga 8 digit. Tuan Fan memang paham. Sungguhan, kok lukisan ini bisa semahal itu? Jangan disentuh. Kalau mau lihat, lihat aja. Jangan disentuh. Kalau ini sampai rusak, kamu jual diri juga nggak bakal bisa ganti. Huang Ceng-Ceng, taruh balik sekarang juga. Setiap barang di sini diatur dengan hati-hati sama kakekku. Kamu nggak akan sanggup tanggung akibatnya kalau ada yang pecah. Ya sudah, lagi pula memang nggak ada yang istimewa. Huang Ceng-Ceng, aduh, kali ini kita benar-benar celaka. Udah. Diam aja, cuma jatuh ke lantai kan? Ambil aja. Huang Ceng-Ceng, kamu nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Aduh. Ini barang antik yang tak ternilai harganya. Ini koleksi favoritnya kakekku. Huang Ceng-Ceng, kamu celaka. Kali ini kamu benar-benar celaka. Siapa yang ada di Pavilion Yueting? Kakek.
Ini apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kakek, aku cuma mau ajak teman-temanku lihat-lihat pavilion Yueting. Aku nggak nyangka bakal terjadi begini. Iya, Bapak Ci. Untungnya, tamu penting itu nggak ada di sini hari ini. Akhirnya, siapa pelakunya? Aku nggak akan biarkan dia lolos. Ini nggak ada hubungannya sama kami. Semuanya dia. Dia yang melakukannya sendirian. Siapa? Siapa yang berani? Perlihatkan wajahmu. Kamu. Bapak Ci, jangan marah-marah. Kamu si pembuat onar. Langsung berlutut sekarang. Minta maaf sama Bapak Ci. Kamu. Bapak Ci, tenang saja. Saya yang akan menghukum cewek ini untuk Bapak. Kamu diam. Bapak Tian, saya ingat lukisan ini adalah bagian dari koleksi Bapak, kan? Huang Cengceng yang merusaknya. Dia yang merusaknya. Ya, Bapak Tian. Semuanya gara-gara Huang Cengceng. Dia yang nekat turunkan lukisan itu. Dan akhirnya jatuhin. Dia yang melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Bukan begitu kejadiannya, Cengceng tidak sengaja melakukannya. Intinya, apakah dia yang merusak lukisannya atau bukan? Kalau harus ada yang bayar, saya yang tanggung untuk Cengceng. Iya, aku nggak sengaja kok. Lukisan ini adalah favorit guru saya. Nilainya lebih dari 10 juta. Oke, aku memang yang jatuhin lukisannya. Tapi bukan aku yang paling bertanggung jawab. Bukan kamu? Huang Cengceng, kami semua melihatnya. Lukisannya jatuh dari tanganmu ke lantai. Benar kan? Sekarang mau mengelak? Tenang, Dodo. Kayaknya kamu cuma takut bayar. Masih cari-cari alasan. Memang benar aku yang baru saja turunkan lukisannya. Alasan aku bilang ini bukan salahku adalah karena waktu aku pasang kembali lukisannya, paku di temboknya sudah kendur. Lalu, lukisannya jatuh begitu saja. Ci, alasan yang payah. Kamu pikir Bapak Tian akan percaya? Saya percaya. Hah? Bapak Tian, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku akan percaya. Yang benar. Paku yang longgar adalah hal yang biasa terjadi. Manajemenku yang buruk adalah masalah sebenarnya di sini. Aku menakuti nona muda itu. Nona, aku minta maaf padamu. Apa? Bapak Tian, kamu tidak bercanda kan? Kamu cuma membiarkan ini? Menurutmu bagaimana? Biar ku katakan padamu, Huang Cengceng, meskipun Bapak Tian tidak menyalahkanmu, kamu memecahkan milik kakekku pas favorit. Kakekku juga tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak. Bapak tua Ci bilang dia tidak akan membiarkanmu lolos. Bukan apa-apa. Hah? Kakek, apa yang kamu katakan? Vas itu adalah barang favoritmu dalam koleksi. Vasnya sudah pecah. Orangnya pasti juga terluka. Tidak apa-apa, jangan apa. Orangnya tidak, asalkan orangnya baik-baik saja. Itu yang penting. Kakek, maksudmu apa? Aku. Hei, bapak tua itu jadi sedikit gagap kalau lagi bersemangat. Bagaimana kalau ini, Pak? Kita berdua ngobrol sedikit secara pribadi. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Jangan disebut-sebut, dengarkan dulu aku. Nona Huang saat ini tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kamu harus menjaga rahasia ini. Kalau di pihakmu, ada sesuatu yang perlu kusampaikan. Aku akan membantumu. Bantu aku atur agar cucuku bertemu dengan Nona Huang. Dia sudah siap semua. Baik, aku mengerti. Kakek, apakah kamu merasa lebih baik? Pergi ke 3, 19. Seorang besar. Orang penting udah datang. Aku mengerti. Aku akan segera mempersiapkan. Tian Kunje ini memanggilku ke tempat ini untuk apa? Sekarang ini, pemandian air panas sekarang segini ketatnya ya. Siapa sangka mereka punya pertunjukan kayak gini. Kalau aku posting ini di feed aku, bisa viral nih.
Wah. Apa kamu? Itu kan barisku. Cinan, kamu selalu kelihatan rapi banget. Siapa sangka kamu bersenang-senang diam-diam. Diam? Kamu juga pakai baju kayak itu gitu. Bajuku ketumpahan kopi, oke? Bunga ini nggak mungkin. Diam. Cinan, kamu nggak apa-apa. Aku dengar suaramu, langsung lari ke sini. Ikuti aja. Kalian berdua? Kenapa kalian berdua di kamar yang sama? Sudah. Wang Ceng, mending kamu jelasin ini. Apa? Setelah ke resort pemandian air panas, apa kamu dapat ide yang salah tentang Cinan? Ceng, beneran? Ah, enggak, bukan begitu. Siran, jangan percaya mereka. Bapak. Ada apa? Orang yang menunggu saya di dalam kamar bukan orang penting. Itu Huang Ceng. Iya. Untungnya saya lari cepat. Kamu, bagaimana kamu bisa kabur? Benar, saya tidak bisa begitu saja kabur. Dia bahkan merekam video saya. Ini belum selesai. Aduh, maksud saya supaya kamu Eksekusi dia. Bapak, Anda sangat mengenal saya. Kalau saya tidak membunuhnya, bagaimana saya bisa meluapkan kebencian di hati saya? Ya ampun. Kamu pergi, keluar. Saya pergi sekarang. Ayo pergi dari sini. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali. Ceng Huang, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Cinan, biar aku yang urus cewek ini untukmu. Oke. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa kau sangat membenciku? Orang-orang sepertimu dari kalangan bawah, hanya dengan menengadah ke langit, sudah merupakan dosa. Fan Jun, apa kau sudah gila? Apa yang pernah dilakukan Ceng padamu? Beraninya kau membicarakannya seperti itu? Siran, kenapa kau membelanya? Aku tidak membelanya. Aku hanya menyatakan fakta. Tidak sepertimu yang pergi tanpa sepatah kata. Dan sekarang muncul di sini. Berpakaian seperti ini. Apa kau punya maksud tersembunyi? Gusiran. Jadi maksudmu, Cinan berpakaian seperti ini, khusus untuk dilihatnya? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya penasaran dan ingin memperjelas semuanya. Kau benar. Aku memang sengaja berpakaian seperti ini. Tapi itu untuk VIP yang khusus kusiapkan. Lihat, itu maksudku. Mana sama. Apa bedanya? Untuk VIP itu menontonku bermain piano adalah suatu kehormatan. Tapi untukmu, Ceng Huang melihatnya adalah penghinaan bagiku. Kau apa? Dengar baik-baik. Hapus video yang kau ambil dariku sekarang juga, atau aku akan membuatmu lenyap. Stop. Kakek. Kau bunuh. Kau dengar dia kan? Kakekku bilang dia akan membunuhmu. Aduh. Kau dasar bodoh. Kakek, kenapa kau pukul aku? Memukulmu ada alasannya. Dia? Kek, maksudmu apa sebenarnya? Aku tahu apa yang ingin dikatakan Pak Ci. Pak Ci, sebelum Bapak bertindak, bukankah sebaiknya Bapak tanya dulu status orang yang bersangkutan? Status? Pak Tian, maksudmu Huang Ceng? Aku tahu persis statusnya. Sudah tahu sejak SMA. Waktu itu dia sangat miskin, makan siang di sekolahnya saja tidak mampu. Status apa lagi yang mungkin dia punya? Cewek ini dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai barang murahan. Masa iya dia orang penting? Lihat, terkadang apa yang mata kalian lihat belum tentu kebenarannya. Jangan menilai buku dari sampulnya dan jangan mengukur lautan dengan cangkir. Kalau begitu, Pak Tian, tolong beri kami pencerahan. Putri keluarga terpandang mana sih Huang Ceng ini? Statusnya apa sebenarnya? Putri pewaris konglomerat, putri keluarga berpengaruh. Huang Ceng, orang tuamu kerja apa? Orang tuaku, aku tidak tahu. Kakakku bilang mungkin mereka penambang. Penambang, anak penambang, apa yang bisa dibanggakan? Tapi bagaimana jika tambang itu milik keluarganya? Apa? Pak Tian, Anda pasti bercanda. Maksudmu keluarganya punya tambang? Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Dia kelihatan sedikit pun seperti ahli waris kaya. Ahli waris kaya itu seperti apa menurut pandanganmu? Apa dia harus seperti kalian, sombong dan angkuh, selalu menyuruh orang mati? Kalau begitu, aku pasti bukan ahli waris kaya. Aku tahu kamu bukan. Nona Huang, apakah ini kamu masih tidak mau mengungkapkan identitasmu? Aku harus membantunya Pak Ci tentang kejadian hari ini. Bisakah kamu demi aku melupakan hal ini? Pak Tian, Anda sudah berkali-kali membantu Huang Cheng berulang kali. Apa hanya karena dia pernah menolong Anda? Bisa dibilang begitu. Baiklah, maka hari ini demi Pak Tian kami akan melupakan masalah ini. Wah, kalau begitu terima kasih Tuan Muda Ci, sudah berbaik hati. Siran, ayo pergi. Huang Cheng, biar ku beritahu sesuatu. Jangan terlalu senang. Penghinaan yang kualami hari ini akan kubalas suatu hari nanti. Kamu harus bersyukur hari ini ada Pak Tian yang menyelamatkan nyawamu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Tunggu saja. Nona Huang, silakan minum teh. Nona Huang, proyek Haishuo sekarang sudah selesai. Kepada siapa Anda berencana menyerahkan operasinya? Saat ini ada 3 keluarga yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan Haishuo. Ini profil mereka untuk Anda tinjau. Karena Anda sudah menyaring mereka, saya asumsikan tidak ada masalah. Bisa dibilang begitu, seharusnya tidak ada masalah. Adapun 3 keluarga itu, mereka sebenarnya ada di sebelah. Haruskah saya antar Anda menemui mereka? Ah, tidak perlu. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Kiri, kanan, siapapun yang saya tunjuk, dialah yang terpilih. Dia, itu dia. Ah. Buka itu. Bagus. Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan dipilih keluarga Huang untuk mengambil alih Hotel Haishuo? Kenapa belum ada keputusan? Untuk urusan sebesar ini, pasti mereka sedang mempertimbangkan dengan matang. Siapapun yang bisa mengamankan Hotel Haishuo, bisa jadi Tian Kunci berikutnya. Sepertinya kalian semua sudah tidak sabar untuk menggantikan aku, Tian. Tuan Tian, Anda terlalu baik. Siapapun di antara kami yang mendapat kesempatan ini, kami hanya akan bekerja lebih keras lagi untuk melayani keluarga Huang. Bagus sekali. Tuan Tian, apakah Anda tahu siapa yang dipilih keluarga Huang? Keluarga Fan. Terima kasih, Tuan Tian. Terima kasih untuk apa? Kalian harus berterima kasih pada Nona Huang. Terima kasih, Nona Huang. Tolong sampaikan rasa terima kasihku padanya, Tuan Tian. Baiklah. Tuan Tian, kenapa Nona Huang memilih keluarga Fan? Tuanku, apa Anda meremehkan keluarga Fan kami? Atau Anda mempertanyakan keputusan Nona Huang? Hei, bukan itu maksudku. Pilihan Nona Huang pasti ada makna yang lebih dalam. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Pergi dan bersiaplah, Nona Huang akan hadir secara langsung. Aneh ya, padahal siang bolong, tapi nggak ada siapa-siapa di kantor. Cheng, kami kira bosnya udah balik. Kamu nggak tahu. Nggak lama setelah kamu pergi, Tian Miao tiba-tiba mengundurkan diri. Shuke dipromosikan jadi general manager. Perusahaan sekarang sudah berubah total. Baru kemarin perusahaan kita memutuskan untuk bermitra dengan Hotel Haishuo. Kayaknya mulai sekarang semuanya bakal melesat. Hari ini mereka semua pergi ke acara pembukaan. Kenapa kalian nggak ikut? Emang kenapa lagi? Kami sengaja dikucilkan. Oh, Cheng, barang-barangmu sudah aku bungkusin. Sama tanaman sukulenmu tuh. Aku rawat dengan baik. Makasih ya. Kotak ini sangat penting buat aku. Oh iya, kalian mau ke Hotel Haishuo nggak? Apa? Haishuo. Hidup Nona Huang. Wah. Kenapa semua orang di sini sangat menghormati kamu?
Iya, Cheng Jie bertingkah seolah-olah dia pemilik tempat ini. Bisa dibilang begitu. Hotel Haishuo ini adalah hotel paling mewah di distrik timur. Aku tahu kamu cuma bilang begitu karena khawatir kita akan ditindas. Cheng Jie, kamu sebaiknya hanya bicara seperti itu di sekitar kita. Kalau tidak, nama belakangmu saja tidak cocok. Hah? Maksud kamu apa? Kamu tahu tentang 3 keluarga besar. Yang mengakuisisi Hotel Haishuo ini adalah keluarga Fan, salah satu dari 3 keluarga besar. Yang mengakuisisi Hotel Haishuo ini memang keluarga Fan. Tapi ada orang lain di balik keluarga Fan. Masa sih? 3 keluarga besar itu sudah yang paling atas. Cheng Jie, bukankah itu Tuan Muda Fan di sana? Sepertinya aku pernah lihat fotonya di internet. Orang-orang di sekitarnya pasti anak orang kayak kelas atas ya. Mereka mendekati kita. Jangan-jangan mereka akan mengusir kita? Gimana nih? Mungkin kita harus cepat-cepat pergi. Cheng Cheng. Ada apa? Apa Cheng Jie memang dekat dengan mereka? Cheng Jie juga dari keluarga kaya ya? Mereka siapa, Huang Cheng Cheng? Aku cuma setuju dengan Shiran untuk bawa kamu sendiri. Kenapa bawa banyak orang? Jadi kita bisa masuk karena numpang nama orang ya? Maaf Tuan Muda Fan, kami tidak tahu situasinya. Kami akan pergi sekarang. Tunggu, kalian di sini karena aku yang bawa. Tidak ada yang bisa usir kalian. Huang Cheng Cheng, aku kasih muka. Malah berani-beraninya. Ya, kamu tidak tahu hari ini hari penting apa. Hari penting apa? Cuma pembukaan hotel. Kenapa orang biasa tidak boleh masuk? Kamu kira ini warung pinggir jalan? Ini Hotel Haishuo, tempat eksklusif untuk kalangan atas. Baru dengar. Siapa yang buat aturan itu? Tentu saja aku. Mulai hari ini, Hotel Haishuo ini milik keluarga Fan. Dan aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Fan. Semut yang di sini. Terserah aku. Keluarga Fan yang hebat. Menyerahkan hotel ini ke kamu adalah kesalahan besar. Huang Cheng Cheng, mau bohong siapa? Kamu cuma memanfaatkan hubungan sedikitmu dengan Shiran dan Tian Kunjie untuk numpang hidup dari semua orang. Kalau kamu tidak punya kekuatan atau dukungan sendiri. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya? Kamu punya apa? Mau nakutin aku pakai Tian Wenjie lagi? Biar ku kasih tahu. Mulai hari ini, Hotel Haisheng ini milik keluarga Fan. Dia akan lama sebelum kita sejajar dengan Tian Kunjie. Kamu percaya itu? Bahkan jika aku tampar kamu sekarang, kamu pikir dia akan bantu kamu? Atau bantu aku? Stop. Lagi ngapain? Apa, Pak Tian? Masa mau marahin aku cuman gara-gara orang rendahan? Ngajarin kamu? Hah, kayaknya nggak perlu. Nona Huang, kepala 3 keluarga ingin bertemu denganmu. Ada waktu sekarang? Bagus, aku juga memang ada yang mau dibahas sama mereka. Kalian main di sini aja, aku juga ada urusan lain. Minggir. Huang Cheng Cheng, berhenti di situ. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kenapa gangguin cewek? Kak Cheng orangnya baik. Cewek ini cantik juga ya. Boleh tahu nama si cantik? Namaku Yang. Oke kalau gitu. Walaupun kamu nggak punya undangan, karena sudah datang, aku akan ajak kamu keliling. Jadi kita nggak perlu pergi? Ya enggak lah. Di sini aku yang pegang kendali. Semuanya. Ini Nona Huang. Salam Nona Huang. Baiklah, semuanya anggap saja seperti di rumah sendiri. Nona Huang benar-benar hebat di usianya. Bertemu dengan Anda hari ini bagaikan kunang-kunang memandang bintang. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada Nona Huang atas kepercayaannya pada keluarga Fan kami karena mempercayakan hotel yang begitu penting, Hotel Haishuo, kepada kami. Jadi, Anda adalah kepala keluarga Fan. Fan Jun adalah putra Anda. Ya, itu putra saya. Apakah dia telah menyinggung Anda? Justru, saya yang menyinggung Tuan Muda Fan. Keluarga Fan ini berani sekali. Kapan saya pernah bilang orang biasa tidak boleh masuk? Tidak. Saat saya tadi datang, Fan Jun mengangkat tangannya seperti hendak menampar Nona Huang. Nona Huang ini, saya benar-benar tidak tahu soal ini. Fan Jun, dia pasti tidak tahu identitas asli Anda dan tidak sengaja menyinggung Anda. Jadi, beginikah cara keluarga Fan Anda memperlakukan orang biasa?
Tidak. Bukan itu maksud saya, Nona Huang. Tolong, katakan saja, apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini, cabut status Fan Jun sebagai ahli waris. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihatnya dimanapun, selamanya. Oke, aku langsung kerjakan. Bapak Wang, ketika Fan Jun melakukan hal-hal ini, putra kesayanganmu ada di sana menghasutnya. Apa, Nona Huang? Ini semua salahku. Sekarang aku akan segera mencabut statusnya sebagai ahli waris. Nona Huang, siranku tidak menyinggungmu, kan? Tidak, aku akan berkunjung ke keluarga Gumu lain hari. Baiklah, kami menunggu kedatanganmu yang terhormat. Nona Huang, kami akan segera menyusun perjanjiannya dan mengucilkan kedua putra yang tidak berbakti ini. Lanjutkan. Ya. Baiklah, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Oren, ada kejadian buruk? Yang dia Tenang, bicara pelan-pelan. yang dibawa masuk ke kamar sama dua anak kaya itu, ke dalam kamar. Apa Lepasin aku. Fan Jun, kamu... Huang Cengceng. Berani sekali kamu. Hari ini kan grand opening Hotel Haisheng. Kamu malah di kamar ngerjain hal gila kayak gini. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu, jadi minggir. Hei, Shu, cepat ke sini sekarang juga. Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu tahu nggak siapa kami ini? Status kami seperti apa? Yang Master Fan, ada apa? Mereka berdua ini tiba-tiba nyelonong masuk. Mau diapakan? Zhengjang, kalian berdua dipecat efektif segera. Mulai sekarang, kalian masuk daftar hitam untuk selamanya. Pak Shu, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya ingin tidak bekerja. Ya, itu tergantung apa yang dipikirkan Nona Yang. Saya. Yang, kamu gila. Kesempatan yang bagus sekali. Kalau kamu ikut Tuan Muda Fan, hidupmu akan terjamin. Bukan begitu. Yang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu memang mau seperti itu, aku terpaksa harus masukkan kamu ke daftar hitam. Ini kan cuma pekerjaan, ya kan? Paling-paling saya berhenti saja. Iya, banyak berhenti. Pikirkan istri dan anakmu. Pikirkan cicilan mobil dan KPR-mu. Kamu yakin mau berhenti? Saya setuju. Saya tidak bisa membiarkan Zhengjang sengsara karena saya. Huang Cengceng, kamu lihat sendiri. Bahkan yang bersangkutan pun sekarang setuju. Kamu masih ngapain di sini? Keluar. Setuju. Buka matamu dan lihat. Kamu yang mendorongnya sampai seperti ini. Huang Cengceng, diam kau. Kamu yang seharusnya diam. Keluargamu gagal mendidikmu dengan benar. Hari ini, aku akan melakukannya untuk mereka. Memberi pelajaran yang pantas. Kamu tamat. Ini adalah ahli waris dari 2 dari 3 keluarga besar. 2 ahli waris utama. Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Mulai hari ini, kamu tidak lagi ahli waris keluargamu. Siapa kau ini? Kamu kesini untuk memberitahuku? Tutup pintunya. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Biar ku katakan sesuatu, Huang Cengceng. Hari ini, baik itu Gushiran atau Tian Kunjie, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Hahaha, Tuan Muda Fan. Kamu memang orang penting, ya? Wah, bicarakan setan. Setan pun datang. Tuan Muda Fan, ada apa kau kesini? Hari ini kan grand opening, tapi kau malah di sini berbuat hal seperti ini. Tidak pantas. Jangan kira aku takut padamu. Mulai hari ini ayahku akan setara denganmu. Jadi kau tahu juga ayahmu dan aku setara. Coba katakan, kalau ayahmu tahu bahwa di hari pembukaan ini kau malah berulah seperti ini, apa kau pikir posisimu sebagai pewaris masih aman? Konyol, ayahku takkan pernah mencabut hak warisku hanya karena seorang wanita biasa. Ya, kita lihat saja nanti. Tuan Muda Fan, acara pembukaan sebentar lagi dimulai. Jangan tunda acara utamanya. Untuk kalian semua urusan kita belum selesai. Huang Cengceng, sebaiknya kau segera berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Fan, atau kau tamat. Kau yang tamat. Ini tidak ada hubungannya denganku. Huang Cengceng,
Kau cuman orang kecil. Jangan sok tinggi. Berdasarkan apa kau berani bersikap seperti itu? Lalu kau berdasarkan apa? Ceng-ceng, maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Bukan salahmu. Aku ada ide. Untuk gunting pita nanti, biar yang naik. Hah? Tuan Tian, Ceng-Ceng cuma bercanda. Tolong jangan dipikirkan. Oh, Tuan Tian, terima kasih sudah menolongku tadi. Bukan apa-apa. Suruh yang naik panggung untuk gunting pita. Baik. Siap, Nona. Bawahan. Van Jun, kamu tadi di mana? Nggak di mana-mana. Kenapa? Siapa yang memukulmu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja Huang Cheng-Cheng, bajingan sombong itu. Apa? Dia berani memukulmu? Aku tidak percaya. Cheng-Cheng tidak seperti itu. Siran. Katanya kamu memukul Van Jun, benarkah? Aku melakukannya. Aku memukul keduanya. Huang Cheng-Cheng, kamu keterlaluan. Hanya karena Tuan Van sangat baik hati. Dia tidak menyimpan dendam padamu. Kalau orang lain, kamu sudah mati sekarang. Dia sangat baik hati. Lalu kenapa kamu tidak bertanya kenapa aku memukulnya? Kenapa? Cinan, upacara pembukaan akan segera dimulai. Aku tidak ingin berdebat dengannya tentang ini. Benar? Tuan Fan sekarang bertanggung jawab atas Hotel Haishuo. Dia akan naik dan memotong pita. Jangan kita ungkit hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Memotong pita? Dia tidak perlu pergi. Tuan Van adalah pewaris keluarga Van. Kalau dia tidak pergi, siapa yang akan pergi? Yang, kamu pergi. Yang siapa? Temanku. Temannya? Aku kira dia putri dari keluarga kaya. Di acara seperti hari ini, baik Siran maupun aku tidak pantas naik ke sana. Tapi dia, temannya. Kamu benar. Kamu memang tidak pantas. Tapi kalau Siran mau naik, seharusnya tidak masalah. Siran, kamu mau naik? Aku enggak usah. Cukup, Huang Cheng-Cheng. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Hotel Haishuo upacara pembukaan sekarang akan secara resmi dimulai. Sekarang, mari kita sambut Direktur Utama Grup Haishuo ke panggung untuk pengguntingan pita. Van Jun, ayo. Pak Tua sedang menunggumu. Jangan lewatkan momen baiknya. Ya. Wang Ji. Hah? Kamu ikut naik bersamaku. Aku? Betul? Kita bersaudara. Mulai sekarang, kitalah yang akan memegang kendali Longcheng. Oke, silakan duluan, Tuan Muda Fan. Hei, Yang, kamu naik. Kalau kamu enggak naik, aku yang naik. Ayah, aku datang untuk menggunting pita. Dengan Hotel Haishuo di tanganku, ayah bisa tenang. Bajingan. Ayah, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Coba pikir, apa yang sudah kamu lakukan? Aku nggak ngapa-ngapain. Ah, sudahlah. Nanti kita bicarakan lagi. Ayo, kita lakukan pengguntingan pita dulu. Kamu mau ngapain sekarang? Paman Fan, Tuan Muda Fan menyuruhku untuk menggunting pita bersamanya. Hak apa yang kamu punya untuk hadir di sini dalam pengguntingan pita? Paman Fan, itu keterlaluan. Ayahku duduk tepat di bawah sana. Lupakan saja. Pasti aku melakukan sesuatu yang membuat ayahku kesal. Kita sabar dulu saja. Hei, sekarang kamu mau ngapain? Ayah, aku adalah kepala grup Haishuo. Seharusnya aku yang menggunting pita. Orang yang akan menggunting pita diatur secara pribadi oleh nona muda itu. Apa? Baiklah, kalau nona muda sendiri yang mengaturnya, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tamu istimewa hari ini. Untuk memimpin upacara pengguntingan pita pada pembukaan grup Haishuo kita, beliau adalah Nona Yang. Ibu Yang, silakan duluan. Tunggu, ayah. Apa yang memberinya hak untuk memotong pita untukku? Dia pasti punya hak. Kalau dia punya hak, berarti aku bahkan lebih layak. Kamu pikir kamu siapa? Berani membandingkan dirimu dengan Ibu Yang? Ayah, aku anakmu.
Mulai sekarang, kamu bukan. Aku sudah memberitahu pengacara untuk mengambil kembali semua aset atas namamu. Hak warismu dicabut. Itu benar. Semua bisnis atas nama Fan Jun sudah diganti namanya. Nama barunya adalah Yang. Tidak mungkin ini benar. Wang Ji, cepat minta bantuan ayahmu untuk membelaku. Ayah. Sudah. Jangan kau bantu dia, urus dirimu sendiri dulu. Aku sudah menyita semua aset atas namamu. Dan pada saat yang sama, aku sudah mencabut statusmu sebagai ahli waris. Apa? Yang, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa punya kekuatan seperti ini? Aku tidak tahu. Kakak Ceng-Ceng yang menyuruhku melakukan ini. Wang Ceng-Ceng? Mungkinkah dia? Tidak, itu mustahil. Sungguh mustahil. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Penjaga, usir kedua orang ini dari hadapanku. Ayah. Nona Yang, mulai hari ini, semua aset mereka akan dialihkan atas namamu. Posisi kepala di Hotel Haishuo adalah milikmu. Itu tidak akan berhasil. Hai, jangan khawatir. Aku akan kirim tim manajemen profesional untuk membantumu. Baiklah. Silakan. Oke. Yang, selamat. Mulai sekarang, masa depanmu cerita. Oh, Nona Yang, dari awal aku sudah tahu kamu luar biasa. Kedepannya, perusahaan kita akan mengandalkan dukunganmu. Jangan khawatir, Pak Shu. Seperti Bapak yang selalu memperhatikan kami dulu, kami juga akan memperhatikan Bapak nanti. Apa yang kamu pikirkan? Nggak ada apa-apa. Ceng-Ceng, ini mungkin terakhir kalinya aku menanyakan ini. Aku akan bertunangan. Apa? Tunangan? Dia tipe yang sempurna. Kami cocok. Aku selalu mengira kamu berbeda dari yang lain. Aku nggak pernah nyangka. Kalau kamu, sebagai teman baikku, harus kasih amplop merah yang tebal. Oke. Nggak masalah. Aku akan kirim undangan ke kamu. Oke. Ceng-Ceng, apa kamu nggak punya sesuatu yang mau kamu katakan ke aku? Selamat atas pernikahanmu. Ceng-Ceng. Aku ada urusan, aku harus pergi. Aku selalu menganggap dia teman terbaikku. Tapi kenapa saat ini hatiku terasa hampa? Ceng-Ceng, kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Hanya dengan menikahinya, aku bisa menjagamu tetap aman seumur hidupmu. Aku akan segera menikah. Ini perpisahan untuk selamanya. Selamat tinggal. Nona Huang. Hari ini adalah hari pernikahan Siran. Apakah hadiah mewah yang kuminta sudah siap? Sudah siap. Bagus. Sudah diselidiki siapa yang dinikahi Siran? Kami sudah menemukannya. Tian Miao? Tian Kunjie? Apa yang terjadi? Nona, kami memang menemukannya, tapi aku sudah mengasingkannya ke luar negeri. Tak kusangka dia malah jadi pion modal asing. Siapkan mobil, kita akan menjemput Siran. Baik. Kamu tampan banget pakai jas itu, Siran. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Gus Siran, jangan lupa.
Konglomerat asing yang mendukungku bisa membuat Huang Chengcheng lenyap seketika. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah untuk hari ini. Aku bisa menikah dengan pangeran impianku. Jangan kecewakan aku. Asal kamu bebaskan Cheng Cheng, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Kalau begitu, mulai upacara pernikahannya. Lebih senanglah. Aku sudah repot-repot mengundang Del dari konglomerat asing untuk memimpin. Tuan Gusiran, apakah Anda menerima Tian Miao sebagai istri yang sah? Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat? Aku tidak setuju. Cheng Cheng. Huang Chengcheng, kamu mau apa di sini? Tentu saja untuk merebut pengantin pria. Siran, kau dipaksa oleh berandalan ini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Huang Chengcheng, kau punya banyak cara untuk hidup, tapi kau malah memilih masuk neraka. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Apa kau sudah lupa? Apa hakmu untuk memperingatkanku? Dengar. Aku jatuh cinta pada Gusiran pada pandangan pertama. Hari ini, aku akan menikah dengannya. Jangan terlihat begitu tidak senang. Jangan kira didukung oleh Tian Kunjie kau bisa semena-mena. Bahkan jika dia muncul hari ini, aku tetap akan menjatuhkannya. Mau menjatuhkan siapa? Tian Miao, aku mengirimmu ke luar negeri. Berani-beraninya kau kembali. Keluarga Tian yang kecil bukan apa-apa. Dengar. Dengan statusku sekarang, kau tidak bisa menyentuhku. Cheng Cheng, pergi dari sini, sekarang. Bahkan jika aku kembali, takdirku tetap akan dijodohkan. Siapa bilang itu takdirmu? Bahkan jika iya, maka nikahilah aku. Cheng Cheng. Tian Miao punya dukungan dari konglomerat Del teratas di luar negeri. Tian Miao telah berjanji pada mereka untuk membantu mereka menelan bisnis 3 keluarga besar Long Cheng. Jadi, jangan keras kepala kali ini. Cepat pergi dari sini. Huang Chengcheng, jika Tian Kunjie adalah sandaranmu, maka kukatakan padamu sekarang, itu masih kalah jauh. Takutnya kau salah dalam satu hal. Sebaliknya, akulah yang menjadi sandaran Tian Kunjie. Apa, Tian Kunjie? Kau pertaruhkan keluarga Tian hanya untuk seorang pengecut dan bermusuhan dengan konglomerat Del. Lalu kenapa? Aku ingin tahu siapa yang berani memberimu nyali. Tian Miao adalah perwakilan Long Cheng. Siapapun yang berani menentangnya, berarti menentangku. Terima kasih, Bapak Del. Teruslah bersikap keras, Huang Chengcheng. Kenapa sekarang jadi diam saja? Berlututlah dan minta maaf pada Bapak Del. Kau suruh siapa berlutut? Kak. Aku sudah salah, Tuan. Tuan? Dia adalah adikku dan calon wakil pemimpin masa depan untuk bisnis keluarga Huang. Beraninya kau menindasnya. Aku tidak tahu. Maafkan aku. Aku salah. Aku pergi sekarang. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Singkirkan si pengganggu ini dari sini. Bawa dia pergi. Cheng Cheng. Tidak, Nona Huang. Kamu tiba-tiba memanggilku seperti itu terasa aneh sekali. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kalau kamu punya koneksi sekuat itu? Aku pernah menyebutkannya sebelumnya, tapi tidak ada yang percaya. Kamu bilang kamu mau menikah denganku. Benarkah itu? Iya, aku hanya mau menikah denganmu.